Mereka adalah kebebasan dan kesejahteraan. 17 Agustus. Kita bisa melewati setiap masalah kita tanpa harus mengeluh. Kita bisa bebas. Bebas mencintai yang lain. Bebas dari penjajah. Bangga produk dalam negeri. Nama jalan. Menang dari yang jahat. Menang. Bebas dan tidak terikat kepada orang lain. Bebas mengekspresikan diri. Bebas dari penjajahan. Indonesia aman dan sejahtera. Bebas, lepas, dan tidak terjajah lagi. Bebas dari segala macam keterikatan. Merdeka dan bangkit. Kita semua terbebas dari penderitaan, beban berat, dan segala keterikatan. Kita bisa mencapai meraih semua cita-cita kita dan bisa sukses. Rasa aman dan bebasnya dari keterbelenggunya ketakutan. Saat kita tidak ditindas orang. Bagaimana kita dapat merayakan kebebasan kita dan mulai kedamaian bersama, meraih cita-cita. Merdeka itu kita yang terlepas dari belenggu dosa. Shalom DRPs, kembali lagi pada kita di ibadah online service 232 hari ini. Gimana guys kabarnya? Pastinya kalian baik-baik aja dong. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya untuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah. Dan sebelum itu, saya mengajak kita untuk menyiapkan buku catatannya dan Alkitabnya, agar kita bisa menangkap isi hatinya Tuhan, agar firman yang keluar gak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Ya Rabbana nama nama ya Rabbana nama ya Rabbana nama nama ya Rabbana nama nama ya Rabbana nama nama ya Rabbana. Bapak Tuhan Yesus yang baik, Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenananmu. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kau masih bisa perbolehkan kita untuk beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada Tuhan Yesus, siapkan kita Tuhan Yesus, kiranya lawatan Tuhan tercurah, kami bisa fokus menyembah walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami tetap fokus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa Tuhan Yesus bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan lawat Tuhan Yesus bangsa ini Tuhan Yesus, bila bangsa ini menjadi kepunyaan Tuhan, biarlah bangsa ini menjadi hatinya Tuhan taruh campur tangan Tuhan ke dalam bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus yang ketiga Tuhan Yesus akan terjadi Tuhan Yesus. Pentakosta Tuhan akan tercurah buat Indonesia, generasi demi generasi akan diselamatkan Tuhan Yesus. Ada gelombang lawatan Tuhan yang luar biasa tercurah Tuhan Yesus, akan mulai dari Indonesia Tuhan Yesus. Baru akan pergi ke Asia Tuhan Yesus, ke bangsa-bangsa dan balik lagi ke Israel Tuhan Yesus. Tuhan urapin Tuhan Yesus, Tuhan urapin, Tuhan lawat Tuhan Yesus, kiranya semua bangsa-bangsa Tuhan Yesus yang kami hadapin sekarang Tuhan Yesus, pandemik ini Tuhan Yesus, Covid-19 Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang lihat Tuhan Yesus, kami kesusahan, kami seperti kehilangan harapan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan masih pegang hati kami, Tuhan masih ada buat setiap kami. Bapak terima kasih Tuhan, saya mau berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin Indonesia Tuhan Yesus, dari paling tertinggi sampai rendah Tuhan Yesus, dari Pak Jokowi berserta jajarannya Tuhan Yesus, sampai ke RW RT Tuhan Yesus, dan bahkan Tuhan Yesus sampai ke pemimpin paling kecil Tuhan Yesus, itu orang tua kita Tuhan Yesus. Biarlah hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali bapak-bapaknya Tuhan. Hati bapak kembali pada istri Tuhan Yesus, dan hubungan antar sesama Tuhan pulihkan Tuhan Yesus. Karena Pentakosta 3 tercurah, lawatan Tuhan dahsyat tercurah bagi Indonesia. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Dari Pak Niko berserta 4 wakilnya Tuhan Yesus, Pak Yongki berserta 2 wakilnya Tuhan Yesus, Om Riza dan Pak Ari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Om Riza Tuhan Yesus, di gembala sidang di tempat kami ini Tuhan Yesus, berserta Kayos, Om Yodian Tuhan Yesus, pemimpin kami di RP Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya lawatan Tuhan tercurah Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan tercurah, visi misi yang baru Tuhan Yesus. Gimana kita bisa menghadapi ibadah online Tuhan Yesus, lebih kreatif lagi. Bapak terima kasih Tuhan, pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus, biar banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin kami di PPA Tuhan Yesus, untuk kegerakan generasi anak muda Tuhan Yesus, Kak Angga, Kak Beni Gunawan, Kak Benaya dan Kak Sintia Tuhan Yesus, berserta juga ketua-ketua kul Tuhan Yesus. Tuhan topang kami Tuhan Yesus, kalau misalkan kami udah lelah Tuhan Yesus, kami udah capek Tuhan Yesus, kami berasa Tuhan kayaknya jauh Tuhan tarik kami lagi Tuhan Yesus, Tuhan pakai kami lagi Tuhan Yesus untuk
generasi demi generasi diselamatkan Tuhan, generasi demi generasi jadi kepunyaan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum itu Tuhan Yesus, saya mau berdoa juga buat ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau urapi Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita memuji menyembah Tuhan Yesus itu bisa menjadi harum, persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan firman yang keluar dari yang berbicara Tuhan Yesus nggak akan terbuang sia-sia Tuhan Yesus, akan masuk dan akan menjadi rema Tuhan dan mengubahkan hidup kita. Bapak terima kasih Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya lawatan Tuhan tercurah, kasih Tuhan tercurah, damai sejahtera tercurah Tuhan Yesus. Siapin hati kami Tuhan Yesus, kami udah mau siap beribadah Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan, haleluya. Silakan teman-teman, kita di sini udah pakai baju warna merah, udah pakai baju warna putih. Kalau misalnya kita ini sedang akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 teman-teman. Dan semoga semangat ini juga boleh ada kepada teman-teman di rumah dimanapun kalian berada. Dan kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Mari kita semangat memuji Tuhan hari ini ya teman-teman. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Silakan kembali duduk teman-teman. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kemenangan yang baru boleh Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, inilah semua karena karya-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu di setiap hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu tunjukkan kasih setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau yang selalu berikan hikmat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita declare ke Tuhan ya teman-teman. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan sorai-sorai bagi Allah kita. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang kami tahu Tuhan, janji-Mu bagi setiap kami. Engkau akan setia Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ya Tuhan, untuk kemerdekaan yang baru ya Tuhan Yesus, untuk hati yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Kami katakan Tuhan, hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memberikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak-anak muda yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom DRPs. Senang banget hari ini aku diberikan kesempatan buat sharing sama teman-teman. Hari ini aku mau sharing tentang modifikasi, atau yang artinya adalah pengubahan atau perubahan. Sebelumnya aku mau cerita dulu nih teman-teman. Jadi beberapa hari lalu aku dikejutkan dengan sebuah kuis yang beredar di media sosial. Judulnya adalah How Privileged Are You? Jadi kuis ini mencoba memperhitungkan seberapa besarnya kita punya hak-hak istimewa dalam hidup ini. Tentunya kategori perhitungannya di setiap negara berbeda-beda. Contohnya seperti di Indonesia, seseorang yang memiliki gender perempuan itu privilege-nya udah minus. Seseorang dari latar belakang keluarga tertentu dan juga dari suku atau ras tertentu itu
sudah minus perhitungannya teman-teman. Nah aku nih iseng-iseng coba aja ngetes seberapa besar sih privilege yang aku punya, dan aku menghitung punya aku dan punya teman aku. Ternyata hasilnya adalah kalau misalnya aku mau memiliki angka privilege teman aku, berarti aku harus mengejarnya 3 kali daripada angka aku. Nah teman-teman, hal yang aku dapatkan apa sih dari iseng-iseng isi kuis yang beredar di media sosial ini? Yang aku dapatkan adalah bahwa dunia ternyata mempunyai tolak ukurnya tersendiri dan senantiasa mencoba memperhitungkan tersendiri hak-hak istimewa yang dimiliki sama manusia. Tapi sebenarnya teman-teman, kadang kita terlalu fokus sama yang namanya privilege atau keberuntungan. Kita sering banget menilai orang, dia mah beruntung lahir dari keluarga orang kaya. Dia mah beruntung memang udah pintar dari asalnya dan bla 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 bla. Tapi kita lupa teman-teman, ternyata Tuhan sudah memodali kita dengan kuasa loh teman-teman. Gak percaya? Sama-sama kita buka ya ayatnya di Efesus 3 ayat 20. Teman-teman yang bisa buka Alkitab di rumah buka ya. Tapi aku akan tetap bacain buat kalian. Efesus 3 ayat 20 mengatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi teman-teman, masing-masing kita ini sebenarnya udah dimodalin kuasa sama Tuhan. Cuma kadang kita gak sadar aja, kita terlalu fokus sama yang namanya keberuntungan, terlalu fokus sama yang namanya privilege. Sebenarnya masing-masing kita modalnya sama, yaitu kuasa yang daripada Tuhan. Teman-teman, hari ini aku akan ajak kita sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Namanya adalah Yusuf. Seperti apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Dalam Kejadian 37, teman-teman nanti bisa baca di rumah lagi ya. Diceritakan bahwa Yusuf adalah seorang anak yang dijual oleh kakak-kakaknya. Jika dihitung-hitung pada saat itu sebenarnya privilege Yusuf ini sangat kecil. Mungkin Yusuf sebenarnya privilege-nya ini besar karena dia adalah anak kesayangan bokapnya si Yakub gitu kan. Tapi karena ia udah dijual dan dia menjadi seorang budak, privilege-nya menjadi kecil. Karena dia memulai segala sesuatunya bukan lagi cuma dari nol. Bahkan kalau aku boleh bilang gitu ya, dari minus. Orang dia dijual dan sebagai seorang budak gitu kan. Dia bekerja sama orang gitu. Tapi teman-teman, Yusuf ini sadar banget di mana posisinya. Kenapa aku bisa bilang dia sangat sadar di posisinya? Karena Alkitab menceritakan di dalam Kejadian 39 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Aku bacain untuk teman-teman ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Teman-teman, Yusuf sadar betul siapa dirinya dan di mana posisi dia saat itu. Saat itu ia menjadi seorang budak, tapi ia tidak lantas putus asa dan meratapi nasib gitu. Mencoba keluar dari kenyataan, enggak. Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan excellent. Buktinya apa? Sehingga majikannya ini tidak usah mengatur apa-apa lagi selain makanan sendiri. Kepikir nggak sih teman-teman bagaimana Yusuf bekerja ekstra 2-3 kali mungkin daripada budak-budak lainnya. Kalian mungkin yang punya mbak di rumah pernah kan ngelihat mama atau papa kalian tetap mengatur berbagai hal dalam rumah kalian meskipun ada mbaknya. Tapi tidak dengan Yusuf. Yusuf melakukan segala sesuatunya dengan excellent. Bayangkan kalau saat itu mungkin Yusuf udah patah semangat. Mungkin jika ia berusaha untuk lari dari kenyataan gitu, kita nggak akan mengenal ceritanya si sang pemimpi ini jadi seorang penguasa. Teman-teman, aku mau bilang saat ini sama teman-teman, mungkin ketika kita tahu posisi kita di mana kita berada hari ini teman-teman, kita akan jauh lebih mudah untuk tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Karena kita udah tahu di mana posisi kita hari ini. At least kita akan kebayang, at least kita akan punya clue gitu teman-teman. Apa yang harus kita lakukan saat ini teman-teman. So aku mau ingetin buat teman-teman, know your position. Ketahuilah posisi teman-teman sekarang ada di mana nih. Sebagai seorang pelajar kah? Sebagai seorang pengusaha kah? Atau mungkin baru mulai kuliah kah? Ketika teman-teman sudah tahu betul di mana posisi teman-teman, at least teman-teman akan punya clue harus melakukan apa selanjutnya. Lalu yang kedua teman-teman, yang akan kita pelajari dari kisah Yusuf adalah dari Kejadian 39 ayat yang ke-10.
Aku bacain lagi buat teman-teman ya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Teman-teman, kita semua tahu bagaimana Yusuf senantiasa digoda oleh istri daripada pemilik rumah di mana Yusuf bekerja ini. Tapi Yusuf lari dan meninggalkan godaan tersebut. Mungkin secara jasmani kita ngelihat Yusuf nih lari dan kabur dari godaan, dari bujukan gitu loh. Tapi sebenarnya secara mata rohani kita bisa melihat Yusuf berlari menuju tujuan ilahi, teman-teman. Kalau aku bisa ibaratkan gitu ya, sebenarnya Yusuf sama janji Tuhan ini udah ibarat gayung bersambut gitu loh. Kalau Yusuf tidak mengerjakan berbagai hal dengan excellent, kalau Yusuf mungkin lari dari kenyataan, dia terus meratapi hidupnya dan tidak berusaha dengan baik, mungkin rencana Tuhan juga tidak akan tergenapi dalam hidupnya gitu. Tapi karena Yusuf itu menyambut rencana Tuhan, menyambut gift yang daripada Tuhan, yaitu dengan dia mampu menafsirkan mimpi ya, dia mengerjakannya dengan baik, teman-teman. Dia tidak cuma berfokus pada kemampuannya untuk menafsirkan mimpi, tapi dia juga mengerjakan apa yang ada di hadapannya saat itu. Meskipun dia sedang diproses sama Tuhan, tapi dia mengerjakannya dengan excellent, teman-teman. Untungnya Yusuf tahu keputusan apa yang harus dia ambil saat ia tergoda, teman-teman. Sebenarnya terkadang kita suka nggak ngeh kalau jarak antara tujuan dan kita itu jembatannya adalah yang namanya disiplin. Disiplin untuk apa sih? Mendisiplinkan mata kita untuk senantiasa memandang kepada Tuhan, mendisiplinkan tangan dan kaki kita untuk senantiasa bekerja, disiplin dalam hal waktu dan berbagainya. Kadang kita senantiasa lalai, dan hal lalai inilah yang berpotensi merusak hak istimewa atau modal yang kadang Tuhan udah kasih dalam diri kita, teman-teman. Mungkin Tuhan sudah memberikan modal dalam diri kita banyak gitu loh. Tuhan sudah memberikan privilege dalam hidup kita banyak yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman lainnya. Tapi kita bisa berpotensi merusak privilege itu ketika kita tidak mengerjakannya dengan baik. Ketika kita nggak nyambut nih, ketika kita nggak membuat jembatan nih antara rencana Tuhan dengan penggenapannya dalam hidup kita. So teman-teman, aku mau bilang sama teman-teman hari ini dan juga khususnya buat aku dan semua anak muda yang mendengarkan hari ini, aku mau bilang be careful with your decision. Karena terkadang keputusan kita itu kalau kita tidak berhati-hati bisa jadi berpotensi untuk merusak rencana Tuhan atau untuk merusak modal yang sudah Tuhan berikan sama kita, teman-teman. Lalu teman-teman, yang terakhir aku mau kasih tahu sama teman-teman, poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kisahnya Yusuf adalah karena Yusuf berhasil mengerjakan berbagai hal dengan excellent dan sesuai dengan tuntunan Tuhan, Yusuf secara tidak langsung membuat privilege-nya. Dia secara tidak langsung menghasilkan hak-hak istimewa dalam dirinya yang akhirnya menguntungkan keluarganya juga. Sebagaimana kita tahu, pada akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Kejadian 45 ayat 18 mengatakan, ini yang ngomong Firaun ya teman-teman. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Dengan modal kuasa dan ketekunan sebagai bentuk penyambutan atas rencana Tuhan, Yusuf telah membangun privilege-nya yang berdampak bagi seluruh keluarganya dan kerajaan Firaun. Teman-teman ngebayangin gak sih kalau misalnya Yusuf tidak taat pada proses hidupnya, tidak mengerjakan apa yang terbaik, mungkin dia tidak akan pernah jadi seorang penguasa. Dan ketika dia gak jadi seorang penguasa, dia gak punya hak dong buat ngomong sama Firaun, dia gak punya hak dong buat ngomong sama seorang raja. Tapi karena dia udah mencapai di satu titik di mana dia ini jadi seorang penguasa, karena dia udah jadi seorang penguasa, makanya dia bisa ngomong sama yang namanya si Firaun dan menghasilkan apa? Dan dia akhirnya bisa reunian nih sama keluarganya, sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sangat terkejut dan ayahnya pun terkejut. Itu adalah suatu hadiah yang luar biasa. Di mana ayahnya Yakub bisa bertemu dengan Yusuf yang sudah bertahun-tahun hilang. Teman-teman, tanpa disadari Yusuf ini bisa create privilege dalam hidupnya. Akibat dia senantiasa tekun terhadap proses dan senantiasa mengerjakan yang terbaik atas apa yang ada di hadapannya, teman-teman. Teman-teman, aku mau bilang hari ini sama teman-teman, jika keadaanmu tidak seperti yang kamu impikan, bukan yang kamu dambakan dan jauh dari yang kamu harapkan, percayalah bahwa Tuhan Allah mampu membolak-balikan kenyataan. Terlebih daripada itu, Ia Allah yang terlalu kreatif untuk memodifikasi masa lalumu menjadi sebuah cerita yang mencengangkan bagi banyak orang.
Teman-teman, aku punya suatu kesaksian dari semasa aku kuliah gitu ya. Dulu mungkin aku melihat teman-teman aku kalau mau tugas akhir itu gampang banget, tinggal minta uang sama orang tuanya, tinggal fokus belajar aja. Tapi tidak dengan aku teman-teman. Aku dengan terpaksa harus berhutang sama teman-teman aku untuk melunasi biaya-biaya ngeprint. Dan pada saat tugas akhir dulu laptop aku tuh mati. Pada akhirnya aku harus ambil dan cicil laptop gitu. Dan itu pun dengan hasil kerja aku gitu. Aku pernah di satu titik mau ngeprint uang 100.000 aja aku nggak punya. Aku terpaksa harus minjem. Padahal pada dasarnya aku tuh nggak seneng banget minjem. Kalau minjem sama orang tuh bawaannya pengen cepet-cepet balikin. Tapi saat itu untuk lulus kuliah mungkin privilege aku kecil. Aku bukan berada dari keluarga yang mama papa kuliah, bukan berada dari keluarga yang mama papa tuh punya uang banyak untuk oke, mau bikin ini, oke, mau beli ini, enggak. Tapi aku harus bekerja keras, bahkan saat itu aku harus meminjam. Tapi siapa yang sangka Tuhan mampu memodifikasi yang privilege aku yang kecil itu buat lulus. Tapi kalau aku ingat kasih Tuhan gitu ya teman-teman, ini sih sesuatu yang unbelievable gitu. Kalau aku bisa lulus kuliah dengan aku pinjem sama teman aku, dengan aku usaha 2-3 kali lebih keras daripada teman-teman aku. Dengan kasih karunia Tuhan aku bisa lulus tahun lalu dan semua utang-utangku sudah aku bayar sama teman-teman aku. So teman-teman, aku mau bilang sama DRP semua bahwa Tuhan itu Allah yang terlalu kreatif untuk memodifikasi masa lalunya teman-teman. Seperti apapun masa lalunya dia terlalu kreatif buat modifikasi segala sesuatunya. Seperti cerita Yusuf, berangkat dari seseorang yang dibuang, berangkat dari seseorang yang jadi budak. Tapi siapa sangka Tuhan memodifikasi ceritanya, Tuhan memodifikasi jalan hidupnya jadi sesuatu yang mencengangkan bagi banyak orang. Sebagai penutup teman-teman, aku mau bilang, get ready for the unexpected blessing, get ready for the unexpected miracle, get ready for a plot twist. Because God has scripted a much bigger for your life than you feel. Karena Tuhan menuliskan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sedang kamu rasakan atau apa yang kamu pikirkan. Sebagai ayat penutup teman-teman, aku mau kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Teman-teman yang di rumah, kita bisa sama-sama perkatakan ya. Kita sama-sama perkatakan 3, 2, 1. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. So kalau dunia mengatakan privilege kamu kecil, dunia mengatakan kamu bodoh, dunia mengatakan kamu tidak mampu. Hey, tunggu dulu. Ingat kalau kita sama-sama diberikan kuasa, diberikan modal, dan kita punya Allah yang sangat-sangat kreatif untuk memodifikasi hidup kita, untuk memodifikasi masa lalu kita menjadi sesuatu yang mencengangkan bagi banyak orang. Sekian sharing aku untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk kuasa yang Tuhan tanamkan dan jadikan modal dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang mampu memodifikasi hidup kami, mampu memodifikasi apa yang buruk dari kami, mampu memodifikasi masa lalu kami. Dan kami sangat mengucap syukur karena Tuhan Allah yang mampu membolak-balikan kenyataan yang tadinya buruk menjadi sesuatu yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan mujizat. Tuhan, biarlah kiranya firman yang disampaikan pada hari ini jatuh di dalam tanah yang subur Tuhan, sehingga dapat berbuah dan dapat menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk DRPs yang setia, Tuhan yang tahu, Tuhan yang perhitungkan apapun masalahnya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada suatu kelimpahan akan damai sejahtera. Aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, hikmat yang baru untuk mengambil setiap keputusan, mengalir atas setiap rumah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom DRPs, apa kabarnya? Pasti baik-baik aja kan ya? Oh ya, aku mau ingetin buat kalian yang masih harus berkegiatan di luar rumah, jangan lupa selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer. Untuk apa Kak? Biar tetap sehat. Bagi kalian yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, itu bisa dilakukan melalui bank transfer atau scan barcode di layar ini. Oh ya Kak, ini tasnya bagus banget. Beli di mana?
Duar, saya beli di DRP 232 merch. Apa nih Kak? Coba jelasin Kak. Ini tote bag, jadi setiap kalian beli tote bag ini, kalian berdonasi 5.000 untuk ngebantu teman kalian di luar sana yang terkena dampak COVID-19. Bener banget. Gitu. Jadi bagi kalian yang tergerak juga hatinya untuk membantu teman-teman kalian, kalian juga bisa beli dari merch DRP ini. Iya betul. Nah jadi guys, ada hal yang baru juga nih, yaitu DRP hidroponik. Apa tuh Kak? DRP hidroponik itu adalah inovasi baru ya guys. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa cek semuanya itu di @drp_hidroponik pakai i. Hidroponik pakai gitu. i. Hidroponik. Oke. Terus kamu udah ikut Cool belum? Aku belum nih Kak. Waduh, harus ikut dong. Karena Cool kita ini lagi ada challenge. Oh ya? Iya, namanya Deriwa. Dan ini perolehan poin sementaranya. Nah guys, kita juga mau sharing aplikasi untuk renungan kalian. Jadi bagi kalian yang belum ada renungan, kalian bisa download aplikasi YouVersion di mana kalian bisa baca Alkitab dan baca renungan. Kalian bisa download semua itu di App Store kalian. Shalom DRPs, ada kabar baru nih. DRP 232 telah merilis renungan pertama kita di aplikasi YouVersion yang disebut Plans atau rencana bertemakan I Love Me. Kalian bisa baca plans kita dengan cara klik link di bio Instagram DRP 232. Tapi sebelumnya kalian download dulu ya aplikasi Bible YouVersion-nya. Setelah itu, klik link di bio kita dan langsung klik opsi yang bertuliskan I Love Me, YouVersion. Kalau udah, kalian tinggal mulai plans-nya, sign up, kemudian kalian akan langsung diarahkan ke aplikasi YouVersion-nya. Tinggal baca deh, ada renungan, kemudian akan ada ayat, dan kalian juga bisa sambil diskusi loh. Oh iya, jangan lupa kasih bintang 5 ya. Yuk baca bareng, God bless. Tetap stay connected with us dengan follow apa Kak? @drp_232 dan @listen.drp. Scan barcode dengan link yang ada di home Instagram DRP ya teman-teman, untuk info lebih lanjut. Terima kasih guys untuk pengumuman minggu ini. God bless you. Bye. Baik teman-teman, firman Tuhan telah dibentangkan hari ini. Kita telah belajar bagaimana Tuhan mengubah hidupnya Yusuf dari seorang yang tadinya dijual sama saudara-saudaranya menjadi seorang penguasa. Demikian juga hidup kita teman-teman. Apapun masa lalu kita, aku percaya Tuhan mampu memodifikasinya supaya jadi masa depan yang indah dan membuat orang tercengang. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Akan jadikan
biasa. Kami punya Allah dengan segudang keajaiban Tuhan. Bulu yang terkulai tidak akan Engkau patahkan, dan sumbu yang telah pudar tidak akan Engkau padamkan, tapi akan Engkau modifikasi jadi sesuatu yang membuat orang tercengang. Kami percaya Tuhan, sungguh indah masa depan kami. Kami percaya Tuhan, senantiasa ada harapan buat setiap kami. Kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa baru setiap pagi, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dengan sukacita. Kami terima firman-Mu dengan optimis. Kami percaya kuasa yang daripada Tuhan. Kami percaya kuasa ilahi menyertai setiap keputusan kami, setiap langkah kami, setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para diarpis yang setia ibadah di setiap hari minggunya. Engkau yang memperhitungkan Tuhan segala yang mereka lakukan, Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya kami bergantung pada Allah yang luar biasa dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya berkat-Mu sempurna atas setiap kami. Amin.